Vitalitas bahasa yang ada di NTB dalam kondisi sehat tapi menuju rentan. Karena saya dari Jawa Barat, kemarin penelitian menyebutkan bahwa 50 kosakata itu hilang karena ada Magicom. Gara-gara satu alat. Jadi kita patut berbangga karena pelecing kangkung juga sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelecing kangkung sudah masuk. Jadi jangan sampai mencari padanan kata pelecing kangkung ya. Ini sudah membuat kamus, Mas Yusron, juga sahabat YS ya. Ada kamus Sasak Indonesia, Samawa Indonesia, dan Bojo Indonesia, dan ketiga kamus itu bisa diunduh di Play Store. Wah, jadi sudah di Play Store ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Bu Umi izin kita sebut nyapa dulu sahabat YS Podcast ini ya. Oh, sahabat podcast. Sahabat YS. YS sahabat. Podcast. Nah, karena ada Bu Umi kepala kantor bahasa, sebenarnya bukan kita sebut podcast kalau di kantor bahasa ini. Siniar. Siniar namanya ya. Kalau bahasa Indonesianya siniar, Bu Umi. Bahasa Indonesianya siniar. Iya. Hari ini kita bersama Ibu Umi Kulsum. Alhamdulillah di NTB tercapai doktor, Bu Umi. Alhamdulillah. Selamat, Bu Umi. Terima kasih, Mas. Ya, sudah dokter Bu Umi sekarang. Alhamdulillah capaian luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita akan membahas seperti apa sebenarnya giat kantor bahasa. Terima kasih. Ya, kantor bahasa perwakilan atau kantor bahasa NTB aja, Bu Umi? Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam giatnya seperti apa? Nanti kita akan coba bahas dengan Ibu Umi. Ibu Umi, kalau berbicara bahasa, terutama kalau kita kan di sini bahasa daerah Sasambo berarti ya. Sasak, Samawa, Mbojo. Sasak sama Wambojo, ya, tiga bahasa besar. Tiga bahasa besar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, ada di Nusa Tenggara Barat. Ini kan dalam pengembangannya, dalam entah itu terkait dengan digital, terkena dampak teknologi dan segala macamnya, nah, ternyata telah banyak banyak berubah gitu. Nah, dalam pantauan di kantor bahasa, Bu Umi, sebenarnya perkembangan bahasa yang ada di NTB ini, perkembangannya baik-baik saja, seperti kata-kata sinetron itu, atau seperti apa, Bu Umi? Baik, terima kasih sahabat YS ya. Ya, sebenarnya pekerjaan kami itu ada 3 ya, karena terkait dengan bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing ya, bahasa. Karena memang tugas dan fungsi kami terkait dengan bahasa. Nah, kita memang tidak bisa menafikan gitu bahwa ketiganya harus kita urus ya, harus kita kuasai. Bahasa daerah tentu kita tidak ingin bahasa daerah yang kita cintai, ini Sasak, Samawa maupun Bojo itu akhirnya punah. Karena ternyata penelitian menunjukkan setiap 2 minggu itu ada bahasa yang mati. Setiap 2 minggu? Betul. Waduh, ngeri juga ya. Karena memang bahasa itu sama dengan manusia, Mas. Jadi ketika tidak dituturkan lagi, tidak diajarkan lagi pada generasi muda, itu lama-lama akan mati juga. Itu sudah banyak bahasa yang sudah mati, terutama di Papua dan juga di Maluku ya. Kita tahu bahasa besar sebesar bahasa Sanskerta pun akhirnya itu mati juga gitu. Bahasa Latin juga sama. Nah, bagaimana posisi dengan bahasa yang ada di Nusa Tenggara Barat? NTB. Bahasa Sasak sama Bojo memang sebenarnya masih dalam keadaan sehat. Masih sehat ya? Ya, tapi juga rentan ini. Nah, ini baik-baik saja tapi ada tanda kutipnya rentan gitu. Karena ada yang rentan, ada yang kritis, ada yang punah juga. Berarti sudah dipetakan ini? Sudah ada penelitian yang kami sebut dengan vitalitas bahasa. Vitalitas bahasa yang ada di NTB dalam kondisi sehat tapi menuju rentan. Sehat menuju rentan. Ini bagi para pemerhati bahasa. Para pemerhati bahasa ini sudah sudah diberi peringatan berarti ya kalau sudah diklasifikasikan seperti itu. Betul, dan ada penurunan penggunaan baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas kita banyak melihat ada yang bahasa ibunya bukan bahasa Sasak ya. Tentu ketika orang tuanya
menikah beda suku itu mau tidak mau bahasa yang digunakan bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Kemudian juga biasanya yang di kompleks perumahan itu juga tidak menggunakan lagi bahasa Sasak atau bahasa Samawa maupun Bojo. Dari segi kualitas banyak kosakata yang memang karena kemajuan ilmu dan teknologi tidak digunakan lagi. Gitu. Nah ini aduh, baru tahu saya ini. Ini salah satu giat kantor bahasa berarti Bu Umi ya. Iya. Nah, selain giat itu Bu Umi, jadi kan ini apa ya, betul-betul menjadi perhatian untuk kita bersama. Karena beberapa waktu yang lalu Bu Umi ada yang sahabat pemerhati budaya kita, ternyata miris juga katanya. Ada beberapa kata, ini karena dia Sasak, lebih ke penelitian Sasak. Misalnya seperti penyebutan lumur. Betul. Kalau di sini lumur itu gelas. Gelas. Sekarang sudah digunakan lagi. Iya, lumur itu sudah tidak kita gunakan lagi. Bahkan di desa itu sudah pakai gelas. Sudah pakai gelas. Nah, itu salah satu contoh ya. Iya. Belum contoh-contoh yang lain ketika proses terjadinya memasak ya. Karena saya dari Jawa Barat, kemarin penelitian menyebutkan bahwa 50 kosakata itu hilang karena ada magicom. Gara-gara satu alat. Betul. Karena di Jawa Barat kan ada proses umpamanya membersihkan berasnya itu ada namanya, kemudian memasukkan ke dalam panci itu apa namanya, sampai akhirnya memasukkan ke tempat yang khusus untuk nasi juga ada, itu sampai 50 kosakata hilang. Saya yakin di Sasak juga sama gitu. Pasti ada kosakata yang hilang terkait dengan kemajuan teknologi. Nah, ini dia kemajuan teknologi ya. Ada sisi baik, positifnya. Ya, ada juga sisi buruk. Nah, cuman kan kita hanya bisa meminimalisir sisi buruknya ini aja, Bu Umi. Nah, dalam giat-giat kantor bahasa, Bu Umi. Ya, giat kami tentu ada beberapa program terkait dengan kamus dan istilah. Ya, ini masuk ke dalam kamus dan istilah karena kami punya target ini 1000 kosakata setiap tahun yang harus kami lakukan, kami inventarisasi untuk mendukung kamus besar bahasa Indonesia. 1000 setiap tahun. Kita ingin ya kamus besar bahasa Indonesia itu tidak kaya melulu oleh bahasa asing, bahasa Inggris ya. Tapi kita ingin diperkaya oleh bahasa daerah. Jadi kita patut berbangga karena Pelecing kangkung juga sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelecing kangkung sudah masuk. Jadi jangan sampai mencari padanan kata pelecing kangkung ya. Gendang belik juga sudah masuk. Gendang belik. Kemudian juga nyongkolan juga sudah masuk. Kalau dari bahasa Samawa ada sepat, singang juga sudah masuk. Jadi memang kita berupaya memperkaya bahasa Indonesia dari bahasa daerah termasuk Sasak, Samawa, dan Bojo. Itu upaya yang kami lakukan salah satunya di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah ini kan keren Bu Umi kan, ketika kita udah menulis tidak perlu ragu lagi bahwa menulis pelecing kangkung kita seolah-olah dimiringkan gitu ya. Iya, miringkan gitu karena ini kata yang belum menjadi bahasa Indonesia. Belum jadi bahasa Indonesia. Yang paling memasyarakat sepertinya ngabuburit ya. Ini cocok sekali dengan ngabuburit Jawa Barat ini mumpung musimnya juga ini. Ya, ngabuburit itu sudah menjadi kata yang betul-betul istilahnya seluruh Indonesia tahu ya ini betul. Walaupun dari bahasa daerah yaitu dari bahasa Sunda ya memang menunggu waktu berbuka puasa dengan kegiatan-kegiatan panjang ya. Betul. Kalau kita cari padanannya ya memang tidak adanya di bahasa daerah Sunda yaitu ngabuburit. Nah, kita berupaya di bahasa Sasak juga mari kita gali apa yang kita sumbangkan untuk bahasa Indonesia yang memang tidak ada konsepnya dalam bahasa Indonesia. Sehingga bisa menjadi bahasa yang memang bukan hanya digunakan di wilayah NTB saja, tapi bisa menjadi bahasa yang digunakan kosakata di wilayah lain di Jawa dan sebagainya. Nah, ini kebanggaan seperti ini Bu Umi ketika kita berada di luar daerah ternyata ada orang yang menggunakan bahasa ibunya misalnya karena kan sudah di bahasa Indonesia kan gitu Bu Umi ya. Betul. Jadi itu salah satu upaya. Upaya lainnya kami sudah membuat kamus Mas Yusron juga sahabat YS ya. Ada kamus Sasak Indonesia, Samawa Indonesia, dan Bojo Indonesia, dan ketiga kamus itu bisa diunduh di Play Store.
Wah, jadi sudah di Play Store ini. Sudah di Play Store. Nama aplikasinya apa, Bumi? Kamus Bahasa Daerah NTB. Ya, aplikasi tinggal cari ya di Play Store, Kamus Bahasa Daerah NTB. Iya. Jadi yang agak pusing mau menerjemahkan, iya, silakan dibuka, di situ ada tiga-tiganya. Tiga-tiganya berarti Sasak sama Wambojo. Sasak sama Wambojo sudah ada terjemahan berarti. Bisa kita sebut terjemahannya di situ, Bu? Iya, padanan. Umpamanya bahasa tadi bahasa ininya gelas apa gitu, seperti itu. Oh iya ya. Oke, ini kemajuan memang di tengah teknologi. Ya. Ini manfaat teknologi, Bumi. Baik. Dan alhamdulillah sudah bisa, dan kita patut berbangga bahwa berarti nanti tinggal menambah kosakatanya berarti, Bu Umi. PR ke depan berikutnya ya. Betul. Karena itu memang belum lengkap ya. Kita tahu bahwa bahasa itu berkembang, kemudian juga luar biasa. Sasak ini juga dialeknya juga bermacam-macam. Ini sebuah kekayaan dalam sebuah pulau. Luar biasa, ya, betul. Nah, itu juga akan menjadi PR kami, PR semua masyarakat Sasak ya. Karena nanti juga kami minta masukan, umpamanya kata yang belum, atau mungkin pemaknaan lain yang sebenarnya berbeda dari satu daerah dengan daerah. Mencoba kami membuat kamus sinonim nantinya, iya, dalam bahasa Sasak. Nah, sebenarnya saya pernah diskusi dengan Ketua Majelis Adat Sasak di sini. Betul. Terkait dengan sebenarnya, kalau kita menyebut bahasa Sasak, itu bahasa yang mana? Saya bilang. Karena ternyata ada 4 besarnya ini. Iya, dan ternyata kalau dibagi 20-an lagi dia, Bu. Luar biasa ya. Iya. Jadi kalau dalam ilmu bahasa, Mas Yusron, jadi kita mengenal ada bahasa, dialek, subdialek, kemudian juga ada perbedaan bicara. Nah, kalau perbedaan bahasa itu dihitung. Kita punya ada kosakata Swades disebutnya. Kosakata Swades itu 200 kosakata dasar dan 1000 kosakata budaya. Nanti dibandingkan, Mas. Ketika bahasa Jawa dengan Sunda itu ternyata bahasa yang berbeda, karena perbedaan dari kedua bahasa itu sampai 80%. 80% kosakata yang dibandingkan tadi. Tapi di bawahnya itu ketika perbedaannya hanya sekitar 79 sampai 60, itu disebutnya dengan perbedaan dialek. Dialek. Kemungkinan besar di dialek yang di Sumba, yang di Sasak ini perbedaan dialek. Umpamanya kita menyebutnya dialek AE, dialek apa gitu kan. Nah, itu karena memang umpamanya Lombok Tengah dengan Lombok Utara itu sebenarnya saling memahami karena perbedaannya hanya tadi 79 sampai 60%. Di bawahnya yang tadi disebutkan sampai 20 kemungkinan perbedaan subdialek. Subdialeknya ya. Iya, berarti di bawah 60%. Nah, ternyata agak uniknya, Bu Umi, karena satu desa, ini desa tetangga, betul, bisa berbeda. Iya. Kalau di Jawa kan pulau. Jadi ada Madura gitu, ada Jawa, ada Jawa Sunda, Jawa Timur, juga Jawa Sunda. Ini kan masih ini desa ya. Desa. Jadi ada beberapa kata juga ketika di desa itu disebut di desa sebelum itu kita masih bengong. Iya. Ini yang membuat ternyata setelah saya coba cari telusuri ternyata dulu ini salah satu strategi untuk pemecah belah itu ternyata menggunakan bahasa. Jadi masyarakat itu di kotak-kotakan kecil bahasa. Jadi agar mudah dikendalikan seperti itu. Dianggap berbeda. Iya. Padahal persamaannya tadi masih di atas, kalau di atas memang 60 sampai 70 itu 79 masih dialek. Jadi sama-sama Sasak disebutnya, walaupun umpamanya yang di Bayan, kemudian yang di Lombok Tengah itu masih disebutnya bahasa Sasak. Karena tidak sampai melampaui angka 80 perbedaannya. Jadi kita walaupun disebut warga Lombok atau Sasak, tapi kalau ada teman kita yang kita jarang berkunjung ke daerah tersebut, bisa jadi kita juga kadang bengong. Nah, itu juga mungkin, ini analisa saya, Bu Umi, salah satu faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa Sasak itu turun. Jadi ketika dia ke Mataram, dia nggak mau pakai bahasa. Nah, itu juga kalau menurut analisa saya. Jadi ketika beberapa kata yang sulit dimengerti oleh temannya, jadi dia menggunakan padanan yang lain gitu, sehingga yang itu nanti potensi besar akan kita lupakan, akan kita tinggal gitu. Padahal itu luar biasa ya, kekayaannya kan satu kata aja bisa bermacam-macam gitu kan. Kalau nyebut kekayaan sangat kaya berarti dengan sangat banyaknya kaya. Nah, tapi di sisi lain kan
apa ya, komunikasi bisa jadi kurang. Ya, kurang efektif ya, Iya, kurang karena efektif. tidak memahami. Betul. Nah, ini kan kendala-kendala. Jadi seperti itu kondisi kita di sini, terutama kalau di mungkin bahasa, katanya kalau bahasa Sumba sih nggak terlalu banyak varian, ada Iya, ada 3 ada 3 di Iya. sana. Nah, ini ternyata di khususnya Sasak memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Kemudian Bu Umi, ke depan ini apa yang kira-kira menjadi giat di kantor bahasa yang apa ya? Terkait dengan bahasa. Terkait dengan kebahasaan. Oh iya. Terkait dengan kebahasaan, kami mempunyai program revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi. Dan sastra daerah juga. Kemarin kita untuk sastra daerah sudah merevitalisasi Cupakurantang di KLU. Kemudian ada Papaosan di Lombok Barat, di Kuripan, dan juga ada Bekayat. Nah, kita sekarang akan menyasar untuk Sumbawa ya. Kemungkinan kita akan mengasah Sakoco itu yang daerah sana. Oh ya, Sakeco ya. Sakeco. Kemudian untuk yang revitalisasi itu juga sekarang kami mohon dukungan dari dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Karena kami NTB itu terpilih di antara 12 provinsi untuk revitalisasi bahasa daerah. Oh, NTB salah satunya. NTB salah satunya. NTB selalu luar biasa. NTB selalu dapat prioritas. Dapat prioritas. Ya, selain gelisnya ya, gerakan untuk literasi semesta, NTB juga menjadi tempat untuk revitalisasi bahasa daerah dengan tipe B. Tipe B gitu ya. Tipe B itu tadi mungkin yang Mas Rison sampaikan, ada 3 bahasa daerah. Sementara kalau tipe A Jawa Tengah ya hanya 1 bahasa. Hanya Jawa saja gitu. Jawa itu betul. Kemudian kita tipe B karena ada 3 bahasa dan itu juga cukup sulit ya. Kan penuturnya tadi beda daerah, beda desa sudah berbeda lagi bahasanya. Pengaruh migran lagi hilang sudah dia. Iya. Nah, kita akan pelatihan guru master. Sebenarnya tujuan utamanya bagaimana anak-anak terutama generasi muda mau mencintai bahasa daerah, bahasa Sasak, Samawa, Bojo. Dan kemarin alhamdulillah kami sudah sukses dalam acara Hari Bahasa Ibu Internasional. Hari Bahasa Ibu Internasional itu betapa saya sangat terharu Mas melihat anak-anak SD, anak-anak SMP bermain tradisional dalam bahasa mereka. Stand up komedi dengan bahasa Sasaknya luar biasa kan. Sangat langka seperti itu Bu. Sangat langka karena ternyata saya melihat beda ya, karena saya dari Jawa Tengah. Mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat itu anak-anaknya tidak terlalu ekspresif. Ternyata di sini luar biasa anak-anaknya ya. Anak-anak SD itu walaupun saya mungkin memang tidak memahami bahasa Sasak mereka, tapi dari gaya mereka berbicara, mereka luar biasa, mereka berani, dan itu yang akan kita revitalisasi. Dan nanti mungkin sekitar bulan September ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Alhamdulillah, ini ada NTB selalu mendapatkan prioritas Bu Umi ya, untuk program bahasaan ya. Oke, semoga lancar Bu Umi. Amin. Semua agenda-agenda dalam waktu dekat ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini ternyata sangat luar biasa. Tipe B dengan 3 besar. Bahasa belum daerah. lagi dipecah-pecah, masih lagi itu. Subdialeknya tadi ya. Subdialeknya ternyata sangat luar biasa gitu. Iya. Belum lagi bahasa pendatangnya kan luar biasa juga di sini. Ada 9 bahasa pendatang. 9 bahasa pendatang. 9 bahasa pendatang. Ada Jawa, Bali, kemudian ada Bajo, ada Selayar, Bugis juga ada kan, dari Puji, terus juga kita ada Cina, Ampenan, Arab, Melayu. Iya. Wah. Keren ya. Jadi sungguh kaya. Sungguh kaya. Bahasanya saja banyak, kemudian dialeknya banyak, subdialeknya banyak. Belum lagi sastranya, Mas. Sastranya banyak kan juga. Tadi Papaosan, kemudian Bekayat, kemudian juga mungkin pantunnya apa istilahnya saya tidak tahu ya. Ya ini juga ini juga barang anyong saling barang anyong saling sedok, sesenggak namanya. Sesenggak. Sesenggak Sasak. Mungkin mudah-mudahan akan jadi bahan tadi revitalisasi kami di kantor bahasa. Oke, sangat menarik. Supaya anak-anak tetap bisa bersesenggak gitu ya. Dan saya pun sengaja memang ini biar apa ya, biar mulai pada akrab lagi loh dengan beberapa
ini kan kalau cukup dengan 4 kata bareng anyong saling sedok, ternyata kalau kita terjemahkan ini panjang. Luas sekali ya. Luas gitu. Itulah kearifan lokal Sasak ya. Betul. Semoga Bu Umi dengan giat-giat kantor bahasa bisa memperkaya lagi di Hasanah bahasa di NTB. Iya, terima kasih. Dan kita bangga tetap dengan bahasa daerah yang kita miliki. Harus, juga. Karena nanti jangan sampai punah juga. Punah, aduh. Sudah disebutkan tadi di awal ada beberapa yang sudah punah juga ya. Ada di Nusa Tenggara Maluku dengan Irian. Irian ya. Sudah banyak yang punah. Jangan menambah daftar lagi bahwa di NTB beberapa ikut Bu Umi ya. Menjadi punah. Menjadi punah. Aduh, janganlah. Mudah-mudahan tidak. Ada 718 bahasa di Indonesia dan Indonesia 700. Urutan kedua dunia. Terbanyak bahasa daerahnya. Terbanyak bahasa daerah di dunia adalah ternyata Indonesia. Ya luar biasa. Jadi memang betul-betul cengkraman Bhinneka Tunggal Ika ini alhamdulillah masih sangat kuat sampai saat ini Bu Umi. Iya. Oke. Nah, kewajiban kita lah nih sebagai generasi muda NTB. Jangan mari, malu. Ya. Apa intinya Bu Umi, jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Iya. Oke, ini perlu kita tekankan. Boleh berada di kota, bahasanya ya tetap saja kalau bisa pakai bahasa daerah kita. Oke, ini sangat penting. Slogan kami mungkin Mas. Slogan kantor bahasa. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing, yes. Sekarang saya pakai yes lagi, enggak? Jadi tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya dapat ya? Iya. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing. Bahasa asing. Iya. Luar biasa. Nah, semoga sukses Bu Umi. Kantor bahasa makin memberikan manfaat yang terbaiknya untuk Nusa Tenggara Barat. Selalu dari sahabat YS juga. Siap. Demikian sahabat YS Podcast. Nah, hari ini kita ganti deh istilahnya, sahabat YS Siniar. Terima kasih. Karena ada Bu Umi kepala kantor bahasa di sini, jadi podcast itu bahasa Indonesia adalah siniar. Iya, jadi siniar di sana. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Setelah ini saya akan dengan Duta Bahasa, kita akan bahas beberapa giat-giat keren adik-adik kita di Duta Bahasa Provinsi NTB. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.